Halo teman-teman, jumpa lagi nih dengan podcast bersama IWPI, langsung Ketua Umum IWPI ya, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar nih Pak? Selalu semangat, Mas Awan. Selalu semangat. Luar biasa Pak Rinto ya. Teman-teman, sekarang kita mau bahas yang ngeri-ngeri sedap lagi nih. Mengenai dugaan atau diduga ada dirjen pajak abal-abal yang berkeliaran di Kementerian Keuangan, di gedung DJP, padahal sudah tidak punya lisensi atau aliasnya sudah expired. Tetapi, apa yang dilakukan IWP ini untuk mencari tahu mengenai masalah ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi kan beberapa konten yang kita minggu lalu kan sudah membahas Mas Awan bahwa kami sudah mempertanyakan kepada Kementerian Keuangan terkait dengan ini Mas, status legalitas Bapak Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak, Mas Awan. Karena yang kita ketahui bahwa Bapak Suryo Utomo ini sudah menjabat lebih 5 tahun, karena beliau diangkat 1 November, Mas Awan ya, 1 November 2019, Mas Awan. Hmm. Nah, kalau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958, Mas Awan, yang masih berlaku sampai sekarang, bahwa jabatan sekelas Dirjen Pajak itu seharusnya 5 tahun, Mas Awan. Hmm. Nah, mungkin Mas Awan juga bisa buka, Mas. Itu jabatan Dirjen 5 tahun juga Pak SBY juga pernah mengatakan itu, Mas Awan. Hmm. Jabatan sekelas Dirjen itu kalau bisa 5 tahun, Mas Awan. Zamannya eranya Bapak SBY, Mas Susilo Bambang Yudhoyono. Hmm. Nah, akhirnya kami tanyakan ke Kemenkyu sampai sekarang belum ada jawaban, Mas Awan. Oke. Ini juga luar biasa Mas Awan, karena ini implikasinya sangat luar biasa Mas Awan. Kalau Hmm. Dirjen Pajaknya ini nggak sah, kan semua keputusannya ini bisa jadi nggak sah Mas Awan. Hmm. Nah, cuman yang menarik Mas Awan, alibi dari Korps DJP ini Mas Awan. Hmm. Nah, Ini kalau saya lihat nah, di berita ya, ini ya, ya, ini kan jabatan dari Dirjen. Kementerian Pan-RB loh Mas beritanya Mas, nggak main-main Mas Awan. Oke, ini Pak SBY nih. Eh, Oke. ini kan 5 tahun Mas Awan. Hmm. Nah, sampai sekarang itu alibinya dari Korps Dirjen Pajak ini Mas Awan mengatakan Mhm. bahwa nggak penting orangnya itu Mas Awan, yang penting kan Anda itu kan bermasalah dengan jabatan namanya Direktur Jenderal Pajak, orangnya kan bisa ganti-ganti. Lah, ini Oke. keliru cara pandangnya Mas Awan. Iya, orangnya ganti-ganti nggak masalah. Yang kami tanyakan, orang ini kok masih menjabat? Atau Ya, kalau orang ini diangkat kembali, mana bukti suratnya? Kan itu Mas Awan. ya. Atau bukti legalitasnya, beliau menjabat Dirjen Pajak kembali. Memang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958 tadi Mas Awan, itu boleh diangkat kembali Mas Awan. Hmm. Cuman ini yang kita tanyakan, ini kan sudah habis. Kalau udah habis, Hmm. mana anunya Hmm. SK pengangkatan ulangnya kan gitu Mas Awan. Hmm. Nah, kalau tidak ada menunjukkan itu Mas Awan, selama kekosongan ini Mas Awan ya, yang kami ketahui Mas Awan, ternyata dari Dirjen Pajak ini Mas, diangkatnya itu berdasarkan Kepres Mas Awan, keputusan Presiden. Hmm. Nah, Kepresnya itu kalau nggak salah Mas Awan ya, tanggal 15 atau 16 Oktober 2019 Mas Awan. Hmm. Cuman beliau dilantik oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu tanggal 1 November. Jadi kalau Oke. mau habisnya Mas, harusnya dia habisnya kalau nggak tanggal 15, tanggal 14 Oktober 2024 kemarin Mas Awan. Jadi Hmm. selama Oktober sampai sekarang ini, kalau ini kita permasalahkan Mas dan kita menang, ini semua keputusannya Dirjen Pajak bisa batal loh Mas Awan. Hmm. Seperti itu Mas Awan. Nah, IBPI melakukan upaya menanyakan ini kepada PPID Mas. Cuman kan kita mau PPID yang mana ini bingung Mas Awan. Ini Hmm. Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet Mas Awan. Kalau yang Hmm. Seskap itu kan Pak Teddy ini Mas Mayor Teddy ini Mas Awan yang sekarang lagi polemik apa TNI aktif kok jadi Hmm. pejabat sipil itu Mas Awan. Hmm. Nah, ternyata yang menarik Mas Awan, saat kami email ke semua lembaga ini Mas Awan, yang emailnya Seskap ini mental Mas Awan. Jadi kayak mati emailnya Mas. Oke. Nah, yang masuk emailnya ke PPID Sekretariat Negara, Mas Awan. Hmm. Nah, ini coba kami tayangkan. Kenapa nggak ombudsman yang diminta panggil tuh Pak Dirjennya? Oh, Ombudsman kan juga diangkat oleh Presiden, Mas. Kayaknya belum berani juga, Mas Awan. Ini kan kewenangannya Presiden, Mas Awan. Oke. Nah, nah, ini sudah kelihatan, Mas ya. Sudah. Nah, nah, ini Mas, surat kami. Hmm. Nah, kami cuma ini aja, Mas. Ya, nama saya ini Mas ya, selaku Ketua Umum IBPI. Ya, Hmm. cuma mintanya ini Mas salinan keputusan Presiden nomor 125 garing TPA tahun 2019.
Hmm, Ini Mas Awan. oke. Nah, terus jawabannya adalah ini Mas Awan. Nah, ini jawabannya Mas Awan. Hmm, Sehubungan dengan permohonan informasi yang saudara ajukan kepada PPD Kementerian Sekretariat Negara diterima tanggal 3 Maret 2025 mengenai salinan keputusan Presiden nomor 125 garing TPA tahun 2019 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bersama ini dengan hormat kami menyampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan dukungan teknis, administrasi, analisis dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah keputusan Presiden. Namun dalam hal keputusan Presiden dimaksud, ya Mas ya, telah disahkan, Kepres tersebut akan diberikan kepada individu yang namanya disebutkan dalam Kepres atau kementerian atau lembaga yang menaungi individu tersebut, Mas Awan. hmm, Berkenaan dengan hal dimaksud, dapat kami sampaikan bahwa salinan keputusan Presiden nomor 125 garing TPA tahun 2011 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pajak merupakan lingkup kewenangan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan, Mas Awan. Nah, hmm. kami disuruh berkirim surat ke sini, Mas Awan. Oke. Ini yang aneh, Mas Awan. Jadi negara kita habis bikin Danantara, Mas ya. Itu kan lembaga yang ini Mas ya, Badan Pengelola Investasi yang sepertinya super body, Mas Awan ya. Hmm. Ngomong transparan. Kita minta surat pejabatnya susah minta ampun, Mas. Kita belum ngomong uangnya loh, Mas. Oke. Lah akhirnya ini 7 Maret masalahnya. Kami hari yang sama ini Mas Awan. Oh, bentar. Sebentar Mas. Saya bukakan ini Mas. Oke. Sepertinya nih tim saya salah file itu Mas Awan. Jadi kami akhirnya berkirim surat ke PPD Kemenq Mas Awan memintakan sesuai dengan sarannya ini dan kami sudah lakukan. Intinya seperti itu Mas Awan. Tinggal menunggu apakah diberikan apa enggak sama Kemenq Mas Awan. Nanti Kemenku bilang, "Kami nggak punya, itu punya si Lutomo, lu telepon dia aja, Bang Lutomo." Nah, tapi yang aneh gini Mas Awan. Akhirnya ini Mas ya, melihat ini Mas ya, apa perkara ini Mas Awan. Kita memandangnya gini Mas Awan. Kemarin kita sempat ini diskusi sama tim ini Mas ya, tim ahli perpajakan. Ini ada yang aneh juga Mas Awan. Ini Dirjen Pajak itu kan di bawah Menq Mas. Seharusnya Hmm. kan SK-nya kan dari Kemenq Mas. Kok SK-nya dari Presiden? Nah ini Ya, satu lagi yang aneh ya, SK oleh presiden, tapi dilantik ke Kemenkeu, lain lagi ceritanya. betul Mas Awan. Jadi bisa saja Dirjen Pajak ini bisa kepala hukum Mas. Loh saya kan diangkat bukan oleh kamu. Misalkan Menteri Keuangan. Kamu salah ini kerjaanmu kamu. Nggak bisa. Misalkan ini Pak Surya Utomo ya ke Bu Sri Mulyani. Nggak bisa. Bu, Ibu kan bukan yang ngangkat saya. Saya diangkat oleh Presiden loh Bu. Hmm, Ibu nanti kalau macam-macam nanti pajaknya saya turunin nanti Ibu pusing loh. iya iya iya. Hmm. Memang sekacau itu, semisteri itu, dan serahasia itu ya dokumen publik ini ya. Ya, ini kan menyangkut juga kemarin Mas Awan. Barusan kemarin juga kan ini Mas, APBN kita itu kan habis upload diturunkan lagi Mas Awan. Ini kan, wah ini luar biasa juga Mas Awan. Aduh, kacau balau negara kita ini. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Kalau ada yang punya silakan dimintakan ya dokumen tersebut ke Pres 125 tahun 2019 tentang diduga pengangkatan dari Direktur Jenderal Pajak ya, yang diduga sudah expired dan menyebabkan beliau ilegal sampai hari ini. Oke, thank you Pak Rinto. Kita nantikan lagi ya bagaimana hasil dari PPID Kementerian Keuangannya. Oke Makasih Mas, Pak. makasih Mas. Hehe.